Share sendiri ini turunan dari teori apa? Akupuntur ya. Jadi akupressure ini adalah anaknya akupuntur atau ibunya akupuntur ya. Ini bagaikan bumi dan langit. Ya. Nah, jadi dalam akupressure ini ilmunya tidak setajam akupuntur ya. Kalau akupuncture kan secara definisi dia pakai jarum. Kalau ini pressure ya, akus dan pressure. Pressure itu adalah penekanan. Penekanan boleh dengan tangan, boleh dengan benda yang tidak tajam dan permukaannya rata atau tidak melukai daripada integumen kita atau pasien ya. Nah, asal mula akupuncture ini gimana sampai melahirkan teori akupressure. Nah, dasarnya itu dulu ya berkat Presiden Soekarno ya. Nah, jadi kita harus berterima kasih sama Presiden Soekarno karena beliau itu almarhum suka jalan-jalan ke luar negeri ya. Jadi jalan-jalannya bukan jalan-jalan ngabisin duit, tapi jalan-jalan bawa apa? Bawa ilmu pulang ke rumah ya. Jadi kemudian beliau sangat tertarik ya, tertarik ingin mencoba pengobatan dari Tiongkok atau negeri Cina ya. Nah, kemudian dia merasakan ada perbaikan, padahal ini kan jarum bukan obat ya, kok bisa sembuh ya. Jadi tidak merusak organ tetapi bisa sembuh ya. Gimana itu cara mekanismenya? Terus Presiden Soekarno meminta tim riset dari Indonesia untuk pergi ke Tiongkok ya, meriset teori akupuntur ini ya. Kemudian bertahun-tahun meriset, balik lagi pulang kampung ya. Kemudian bertemu dengan berbagai profesi kesehatan dan ikatan kedokteran di bawah Kementerian Kesehatan. Kemudian melahirkanlah akupuntur di pertama kali di Dr. Sutomo ya, RSCM ya di Jakarta. Jadi di RSCM ini dikembangkanlah sekaligus meneliti ya akupuntur ini. Nah, kemudian berkembang, kemudian Indonesia juga kelimpungan dengan masalah prolanis, penyakit kronis ya. Jadi banyak yang meninggal karena penyakit kronis. Kemudian bagaimana caranya agar sebelum dia sakit dia bisa sehat secara mandiri ya, tanpa ada uang yang banyak dikeluarkan. Jadi efisien, ekonomis dan tepat guna. Maka akupuntur ini diturunkan menjadi akupressure. Tujuan dari pemerintah melahirkan teori ini agar bahwasanya praktik di rumah ya, jadi home care dengan family caregivernya, dengan caregivernya, dengan pasien itu sendiri bisa melakukan praktik perawatan dasar untuk pencegahan. Jadi akupressure ini levelnya bukan tersier ataupun rehabilitatif, tapi di promosi dan prevensi ya. Apa itu? Di level promosi kesehatan dan pencegahan penyakit ya. Makanya akupressure ini bisa diterima dengan ramah oleh lapisan masyarakat dan kaum awam sekalipun. Jadi akupressure ini karena begitu ramahnya, kita sebagai perawat karena di level promosi dan prevensi kita bisa memberikan di level intervensi, yaitu edukasi ya, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga bagaimana teknik akupressure ini bisa diteruskan sebagai perawatan di rumah untuk jangka panjang. Karena ketika treatment akupuntur sampai di rumah tidak diteruskan lagi meridian itu distimulasi dengan akupressure, maka terapi akupuntur tidak terlalu bermakna hasilnya. Tetapi begitu juga sebaliknya, ketika mereka mendapatkan terapi akupuntur kemudian di rumah melakukan lagi terapi akupressure secara berkala dan rutin, kemudian temu seminggu sekali selama 1 bulan sebanyak 4 kali, itu akan memberikan efek yang signifikan ya kalau dilanjutkan di rumah. Nah, kemudian tujuan daripada akupuntur ini, akupressure ini ada 2 ya, bekam, akupuntur, massage, itu semua tujuannya ada 2, di komplementer. Ada yang pertama tujuannya adalah tujuannya adalah ada level yang namanya increase. Increase itu artinya meningkat. Kok bisa meningkat, Bu? Ini kan terapi komplementer. Nah, di kondisi bagaimana kita sifatnya adalah increase kalau complementary nursing. Ketika kita ketemu pasien ya,
dengan kategori hipotensi, maka tindakan kita adalah meningkatkan tekanan darah melalui sistem sirkulasi meridian, ada heart, ada perikardio. Ya, berarti sifatnya adalah tonifikasi karena kita mau increase. Nah, kalau misalnya decrease, maka terjadi pada contoh hipertensi. Kan tinggi tekanan darahnya, kita harus turunkan, maka sifatnya adalah decrease, menurunkan. Ya, apa yang kita turunkan? Level tekanan darah. Siapa yang kita stimulasi? Yaitu yang membawa darah dan memompa darah. Itu ya, jantung dan pembuluh darah. Siapa yang berperan? Adalah hormon adrenalin dan kortisol. Maka kita akan memancing si adrenalin dan kortisol itu mengeluarkan hormon yang lebih sedikit dari sebelumnya. Sifatnya adalah di decrease, ya, menurunkan. Baik itu di level kimia maupun di level biologis maupun kimiawinya. Ya, paham ya, kalau hormon itu kan kimia, ya. Kalau pembuluh darah jantung itu biologisnya, ya. Nah, paham ya? Oke. Nah, kemudian kontraindikasinya ada, silakan baca. Ya, jadi sifatnya intinya ada 2. Ya, selain dengan sifat-sifat yang sudah dituliskan di buku itu silakan dipelajari, tetapi sebenarnya sejatinya ada 2, increase sama decrease. Karena tidak semua level komplementer itu kita fokus ke meningkatkan. Tetapi ada juga pasien yang perlu kita turunkan levelnya. Ya. Nah, itu sifatnya adalah sedasi. Jadi ada 2 tindakan, tonifikasi dan sedasi. Ketika di level increase maka kita harus sedasi, ketika di level decrease kita harus tonifikasi. Jadi pengencangan dan pelemahan. Ya, kedua-duanya kalau balance. Kalau imbalance ya gunakan salah satu tekniknya. Paham ya? Oke, kalau tekanan darah 130 120 Bu, ya kan dia cuma imunitas saja. Berarti balance kan? Oh, boleh. Keduanya dilakukan dengan durasi waktu 30 menit sudah bagus. Kalau dia terlalu tinggi tekanan darahnya 200, ya berarti jangan lama-lama dipencetnya. Semakin lama kerja jantung semakin meningkat karena dia dalam kondisi pressure, penuh tekanan karena trauma yang kita berikan dengan tenaga dari luar, trauma mekanik namanya. Ya. Nah, titik-titiknya ada 360 titik meridian tersebar di sepanjang tubuh, 360 meridian lebih terbagi menjadi 12 meridian. Nanti baca di Google ya. 12 meridian itulah yang akan Anda hafalkan nanti. Kalau 12 meridiannya belum hafal ya belum bisa acupressure, apalagi akupuntur. Ya, nanti jatuhnya di apa? Kalau Anda buta meridian berarti jatuhnya terapinya jadinya terapi komplementer masas. Iya, masas kan dia gentle. Ya, kalau acupressure itu smooth. Ya, kita nggak perlu acupressure terlalu gentle karena kita tujuannya bukan untuk otot. Kalau masas itu gentle karena tujuan kita itu adalah menstimulasi otot-otot, ya, otot, tendon, tulang, ya. Tapi kalau kita acupressure, kita meridian. Meridian itu bukan otot. Meridian itu bukan tendon, bukan tulang, bukan fascia. Terus apa dong? Meridian itu bukan tendon, bukan otot, bukan tulang. Terus apa dong yang kita acupressure? Apa yang di acupressure? Iya. Jadi tergantung ya. Kita kan di complementary nursing ada 2 teori. Kalau menggunakan teori TCM itu traditional Chinese medicine namanya. Kalau Chinese medicine itu kan dia menggunakan teori yin dan yang, teori 5 unsur, teorinya banyak. Ya, jadi dipercaya bahwa tubuh manusia itu terbentuk dari 5 unsur yang berbeda. Sehingga dalam 5 unsur ini dia harus terjadi balance, keseimbangan. Ketika dia tidak seimbang, maka bisa jadi dia meningkat atau menurun fungsinya, kan begitu ya. Nah, harus diketahui unsur mana yang menyebabkan energi yin dan yang-nya itu tidak seimbang. Misalnya, oh dia kok hipertermi, berarti terkait dengan unsur panas, ya. Unsur panas. Unsur panas ini berkaitan dengan termoregulasi dan sirkulasi.
Oh, berarti ada stagnansi di sepanjang termoregulasi yang harus kita cari. Sama juga dengan kasus hipertensi. Di checklist do ya, bukan to. Jadi ren sama do. Di situ apa dituliskan to ya? Ren sama tu gitu. Ren itu yin, do itu yang. Jadi yin dan yang, terang dan gelap. Itu maksudnya ya. Nah, ini energi yin dan yang itu dipengaruhi oleh energi 5 unsur. Bahwa tubuh manusia terbentuk dari unsur air, api, tanah, kayu, logam, sama api lagi satu ya. Nah, jadi 5 unsur membentuk energi keseimbangan disebut dengan energi yin dan yang. Energi gelap dan nggak apa-apa ya Jus ya. Ya itu Panca Mahabhuta namanya kalau di Bali ya. Bayu, Teja, Akasa, Pertiwi gitu. Nah, 5 unsur ini harus kita jaga sebagai manusia. Kita kan aktif ya, bergerak aktif. Nah, kadang dalam pergerakan kita tidak bisa menjaga semuanya sehingga muncul tanda dan gejala. Tanda dan gejala ini adalah sebagai alarm dari 5 unsur tadi. Misalnya kalau orangnya suka GERD, sendawa, suka lambungnya sering kumat-kumatan, itu berarti unsur apa? Unsur tanah ya. Berarti unsur tanahnya yang terkena ya. Kalau orangnya suka marah-marah, emosian, agresif, maunya cepet-cepet aja gitu ya, terus dikit-dikit emosi cari NS ya. Ya itu berarti unsur api gitu ya. Api itu simbolnya adalah jantung dan pembuluh darah ya kan. Darah itu berwarna merah ya, simbolnya adalah api. Maka kalau api ini kita terus kobarkan, adrenalin kita terus picu, detak jantung kita terus kita kobarkan, maka lama-lama kita bisa mengidap penyakit hipertensi. Begitu juga kalau kita suka murung aja ya, suka murung, bersedih, dikit-dikit dikasih bicara sudah nangis, dikit-dikit sudah mengadu, dikit-dikit sensitif, dikit-dikit berambulan pokoknya. Nanti kayu ya, kayu itu apa? Hati ya. Jadi kalau unsur hati atau kayunya itu lemah ya, sensitif telinganya ya, telinganya sensitif, bibirnya sensitif, apa-apa jadi konflik, apa-apa jadi masalah ya. Akhirnya penyakit hati ya, penyakit hati nanti bisa kena bisa kena hepatitis ya. Ya, jadi banyak ya. Itulah kita gunanya mempelajari teori 5 unsur. Nah, kalau di nursing komplementari gimana Bu? Kan kita jalurnya ada kesehatan, kita bukan pengobat, kita bukan paranormal, kita bukan tradisional healer ya. Ya sudah, kita pakai teori biokimia, patofisiologi, bahwasanya manusia itu dipengaruhi keseimbangannya oleh 3 unsur ya. Kalau orang Cina kan menganggap yin dan yang itu adalah sebaran dari meridian. Meridian ini adalah tidak kasat mata. Energi yin dan yang tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan melalui aura, katanya aura pasien. Bukan aura pasien ya. Nah, jadi melalui begitu ya, kita tidak bisa melihat yang orange ini di mana, yang biru, yang hijau, yang gadang kuning belum tuh sedang melihat pokoknya ya, tidak bisa melihat. Ini namanya meridian. Tetapi kalau di dunia kedokteran, kesehatan tuh bisa kita lihat. Ada 3 aliran yang manusia punya dalam tubuh yang bisa kita lihat dan bisa kita gunakan sebagai acuan untuk penyembuhan pasien di akupuntur ataupun akupressure ataupun bekam ataupun massage. Itu apa? Aliran darah, bener. Apalagi aliran hitam. Aliran apa? Aliran darah. Apalagi yang mengalir di dalam tubuh, masa cuma darah aja? Hah? Aliran apa lagi? Yang cair pokoknya. Kalau oksigen apa? Ya, yang cair itu ada 2 kan? Iya. Pembuluh darah aja warnanya 2 kan, merah sama biru kan? Iya. Dan
berarti aliran darah dan aliran ya itu nanti dikeluarkan tuh lewat produk sampah kan, dikeluarkan melalui metabolisme, itu aliran nggak salah, kurang tepat. Itu pembuangannya lewat urin, keringat, aliran. Ibu ngomong aliran kok ya, jangan ureter lagi. Aliran limpatik, bukan limpatik kan, limpatik ya, limpatik. Jadi ada aliran darah dan aliran limpatik. Kedua aliran ini harus seimbang ya. Untuk menyeimbangkan kita harus menjaga aliran saraf ya. Kamu jantungnya berdenyut, ada sarafnya nggak? Ada. Makanya kalau mati saraf yang memegang area motorik ini, kira-kira tanganmu bisa gerak? Tidak bisa ya. Maka saraf ini yang berfungsi untuk membangunkan organ melakukan kerja terbaiknya ya. Siapa yang memegang keluar masuknya jalur saraf itu adalah siapa? Meridian. Ini kan torakal kan, servikal, torakal, lumbar, ini semua megang organ nih ya. Jadi dia terhubung oleh ribuan jaring saraf di tubuh ya. Jadi servikal 1 sampai 7, torakal 1 sampai 12, lumbar 1 sampai 5, ini semua ada persarapannya. Persarapan ini memegang organ Anda sehingga organ Anda bisa hidup dan menghidupi semua komponen tubuh Anda. Bayangin kalau misalnya ini rusak, maka komplikasi akan mulai terjadi ya. Nah, untuk itu kalau kita di akupuntur dan akupressure, kita hanya mengandalkan saraf ya. Jadi kita, karena kalau di dunia kedokteran timur dengan kedokteran barat ini belum diakui meridian itu sebagai pusatnya. Yang diakui adalah saraf ya. Saraf memiliki energi listrik menghantarkan sinap ke hipotalamus ya, sehingga bisa merespon kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon yang dibutuhkan untuk healer, penyembuhan. Karena kan tubuh manusia memiliki kemampuan 1000 kali lipat daripada fisik kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Makanya sering disebut apa? Self healing potensial. Jadi tubuh kita mempunyai kemampuan yang sangat cerdas untuk menyembuhkan diri sendiri apabila semua fungsinya masih balance ya. Paham ya? Ya, jadi itu kenapa dalam fitofarmaka manusia itu diteliti agar tahu ketika dia panas apa yang dikeluarkan, antipiretik. Jadi tubuh kita juga memiliki kemampuan mengeluarkan antipiretik untuk menurunkan level demam. Maka dicontohlah ya bagaimana mekanisme antipiretik ini keluar, apa enzim-enzim atau mungkin zat kimia yang ada, dicarilah tumbuhan atau hewan yang memiliki komponen yang sama ya, diciptakan oleh fitofarmaka dalam bentuk kemasan obat ya. Itu secara kimia buatan ya. Kalau kita alami sudah punya. Kalian cemas, berarti Anda membutuhkan self healing potensial si pituitari untuk menghasilkan hormon. Kalau cemas kan hormon kalau cemas hormon yang simpel-simpel aja, nggak tahu gimana jadi healer ini. Kalau hormon biar relaks tidurnya apa? Aduh, progesteron sih nanti itu bagian kecilnya ya. Kalau belum hamil, belum busui ya, progesteronnya jangan banyak-banyak dikeluarkan. Ya, kortisol, melatonin ya. Jadi melatonin itu suka pada lingkungan yang gimana? Biar dia keluar melatoninnya, maka dia butuh lingkungan yang ya adaptif. Ya, adaptif itu yang tenang. Terus yang kedua, ya bersih, biar tidak bau ya. Kalau bau kan gila aja, nggak jadi tidur. Sunyi atau sepi, bukan suwung. Sama. Apalagi
yang jelas gelap ya, itu yang paling penting ya. Kalau tidak gelap masih terang gini ya kortisol yang dikeluarin sama adrenalin ya, masih semangat. Jangan sampai Anda menguap ya, siang-siang gini menguap berarti kebanyakan melatonin. Jangan makan coklat ya. Jadi itu yang harus Anda stimulasi, paham ya? Tujuan dari perawatan Anda apa hari ini? Apakah Anda akan mengeluarkan, menstimulasi hormon endogennya, melatoninnya, serotoninnya, kortisolnya, dopaminnya? Yang mana mau dikeluarin biar nggak salah gitu ya? Diajak ngeluarin hormon endogen, diajak nangis pasiennya tuh. Ya, jadi harus bisa menganalisis ya kebutuhan daripada symptom signs daripada akar masalah pasien ya. Nah kemudian Anda setelah menguasai 12 meridian, cek 1 meridian aja apa, sudah bersyukur ya, apalagi bisa 12 gitu. Ibu aja belum hafal-hafal ya, semoga kalian bisa lebih jago dari ibu ya. Nah kalau Anda buta meridian ya jatuhnya ke masas. Masas itu kan semua boleh kita raba, terawang. Ya, jadi kita boleh sentuh, boleh raba, boleh tekan. Tetapi dia ada kapan gentle, kapan tidak gentle tuh tergantung tadi hormon yang mau kita keluarkan apa, siapa sasaran kita. Kalau tendon sama otot ya nggak mungkin nggak gentle, pasti gentle, nggak mungkin smooth ya, apalagi beauty. Kan nggak mungkin ya. Kalau kita butuh dia untuk memang tendon uratnya yang terkilir ya berarti harus gentle massage sampai dengan tenaga fluidit pesu gitu ya. Jadi kita tidak semua pukul rata dalam acupressure karena berbeda teori acupressure dan massage. Kemudian manusia itu kalau dalam teori 5 unsur dibagi 2 belahan, ada yin ada yang ya, ren dan du ya. Jadi kalau bukan akupunturis masih belajar, itu du sama ren itu nggak boleh kita tusuk sembarangan. Kenapa dibedakan? Karena biar kita ingat bahwa area yang terang itu adalah area yang sangat peka dengan organ. Contoh jantung, paru, usus, lambung itu ada di permukaan semua, area yin, area depan. Sehingga kita tidak boleh menusuk dengan jarum sembarangan, apalagi melakukan acupressure sembarangan. Maka untuk mensiasati ya, karena badan depan ini adalah kopiannya badan belakang. Apa yang ada di depan ada juga di belakang. Jadi kalau pankreasnya ada di depan ya kita ambil di belakang. Di belakang itu ambil back suku, ada gallbladder 20 23. Jadi kita ambil ya. Dari torakal berapa ya harus hafal juga. Kan nggak mungkin sepanjang torakal Anda acupressure ya. Nah itu juga harus hafal torakal berapa nih, GB20, GB21. Kalau nggak hafal ya pakai ini ya, pakai pentemnya ya. Nah, kira-kira ini misalnya belly ini kan adalah lumbar. Kalau ini lumbar ini berarti di gallbladder berapa. Jadi pakai istilah-istilah yang Anda membuat mudah untuk diingat ya. Sama juga kalau karena kan di belakang ini penuh dengan saraf ya. Saraf-saraf ini ketika Anda tusuk jarum di sini kok bisa nyerinya berkurang? Kira-kira kenapa? Tusuk di LI 4 gitu, yang di hitam ini kok bisa nyerinya berkurang? Karena meridian sini ke atas. Terus ke atas kemana? Ke otak. Ya, terus? Itu Ini ketawa nih, kebanyakan ketawa. Ya benar ya. Tusuk di pantat kok bisa larinya ke otak? Mana itu? karena satu garis meridian. Satu garis meridian, mana meridiannya? Tusuknya di sini gitu. Terus larinya langsung ke kepala ya, bukan ke otak. Ke Gimana? kepalanya. Ya. Terus larinya ke jidat. Ya, nggak lari ke kepala. Gimana proses secara biokimia? Bukan kita berbicara meridian, karena kita kan complementary nursing dari health. Ya, dari kesehatan, dari segi kesehatan, bukan dari segi praktik tradisional yang dipercaya. Ya, ini kan keyakinan. Kalau meridian itu keyakinan, tapi kalau patofisiologi kesehatan kan dia sudah baku. Ya, ada
anatomi fisiologi, biologikal, kimiawi itu ada. Nah, kalau misalnya tusuk di tangan kok bisa nyerinya berkurang, tusuk di punggung kok bisa pankreasnya sehat atau ginjalnya sehat, tusuk di belakang kok bisa jantungnya sehat. Kenapa? Karena seperti tadi Bu bilang, tulang belakang kita kan memegang saraf dari organ, ya. Jadi ketika kita tusuk di tangan, meridiannya jalan ke tulang belakang diteruskan ke spinal cord diteruskan ke hipotalamus, dibawa ke pituitari akan merespon, ya. Apakah tergantung instruksi daripada pasiennya. Kalau pasiennya waktu itu senang, maka otaknya akan merespon. Oke, kata bosku, aku harus mengeluarkan hormon senang. Kata bosku, aku harus mengeluarkan hormon marah. Kata bosku, aku akan mengeluarkan hormon sedih. Jadi tergantung si punya badan, ya, untuk mengontrol otaknya dia mau kerja apa yang dibutuhkan. Makanya disugesti pasiennya. Ketika saya menusukkan jarum, maka pasien diarahkan untuk tarik nafas, rileks, tidur, jangan bercakap, ya, sehingga terapinya menjadi maksimal, tubuhnya rileks, tenang, dan tanpa hambatan, sehingga otak akan merespon yang bagus, ya. Nah, itulah obat yang akan kita cari, ya. Obatnya nggak kasat mata, ya, jadi harus pakai trust, ya, dan kompetensi. Nah, kemudian dalam acupressure, karena dia prinsipnya kan cuma pressure aja, boleh kencang nggak Bu? Ya enggak, karena kita sasarannya bukan tendon, bukan otot, bukan tulang, tapi kita meridian. Meridian di mana yang nggak kasat mata, saraf di mana ya kasat mata, tapi sarafnya ada perifer juga ada, ya, di organ juga ada, ya kita stimulasi aja yang di ujung-ujung, ya. Kita cubit aja kan, ini sudah merasa sakit, cubit besar aja sakit, ya. Apalagi kita stimulasi selama 30 kali. Nah, ketika kita sentuh setiap fisik kita tuh 30 kali, dia akan mengingat selalu bahwa di titik inilah ketika bos saya menyentuh, saya harus mengeluarkan hormon relaksasi. Ya, ini large intestine, ini lung, ini pericardium, ini heart, ya. Jadi semua ada alirannya, Ini adalah aliran meridian, dan yang titik-titik ini adalah tempat penusukan atau acupressure-nya. Ya, paham ya? Nah, ada yang ditanyakan dulu? Gimana ya cara ngomongnya? Ya, kalau menganalisis di mana saya acupressure, ya tetap ya ada pengkajian dulu, misalnya apa maunya pasiennya, apa emosi. Pasien emosi kan sistem limbik, ya. Nah, berkaitan dengan sensasi, ya. Jadi kalau dia emosi, maka hormon yang akan kita rangsang itu adalah hormon relaksasi. Tentu yang akan kita seimbangkan itu adalah di Gafalman pasal 20, AST8 sama XAN3, extra head neck. Ya, ini masternya. Ya, di antara pangkal alis di tengah-tengah. Terus turun lagi ke bawah lagi dikit aja. Ini kan pangkal alis nih, alisnya Ibu buatan, soalnya nggak tahu pangkal alis aslinya di mana. Nah, pangkal alis asli, kemudian turun lagi ada cekokan di sini. Nah, ini juga bisa ditambahkan jarumnya atau di utel-utel begini. Di situ naik lagi. Habis itu naik kurang lebih 3 jari dari tepi telinga atas, di sini ya. Nah, ini stomas 8. Seperti ini. Oke. Nah, ST8. Kemudian bisa juga tambahin LI4, puncak ibu jari dengan jari telunjuk ada garis puncaknya. Nah, Anda tekan. Nyerong dikit di bawahnya telunjuk, nyerong ya, oke.
sambil Anda menarik nafas, karena kan sensasi emosi yang harus kita treatment. Ya, pejamkan mata, menarik nafas. Ya, relax, tenang. Ya. Kemudian bisa ditutup di ST36, itu dari lutut, nih kan tempurung lutut nih. Nah, dari sini ini 4 jari ke sini. Nah, ini tidak ada tulang, tidak ada tendon, ini bolong. Nah, ini boleh diutel-utel gini. Coba di mana ya? Oke. Bawa sini. Siap. Wah, tempur Ini lutut, ya, ini tempurung lutut, ya. Ini kita di luar 4 jari di sini. Oh, di luar. Tempurung. Tempurung lutut, bagian malleolus eksternal, ya. Nah, dari situ 4 jari dulu, 4 jari. Nah, jari keempat itu, yes. Nah, langsung jarumnya di situ. Bukan tulang, bukan tendon, ada celokan di tengah-tengah. Ya, jadi prinsip acupressure dan akupuntur itu sama. Kita mencari kubahnya, bukan tulang, bukan tendon, tapi kubahnya. Sama XHN4 itu kalau secara teori dia tulang kenanya. Ya, tapi sebenarnya dia harus turun 1 jari. Kemudian ketemu jerokan, kalau kita buka kulit kepala, itu di sini ada sinus ya, ada lubang. Ini yang kita stipulasi di sininya, di daerah ininya. Ada yang ya naik kayak ada hambatan gitu ya, ada hambatan di sini. Ya, jadi kalau boleh masas begini juga Bang. Kan kena ya, XHN3 dan di bawahnya kena. Gitu. Terus bisa tambahan lagi satu ya, XHN5 itu perpotongan antara pelipis ini dibagi 2 dari ujung luar mata sampai dengan depan cuping telinga, ini dibagi 2 di tengah-tengah. Nah, ini pelipis. Ya, itu saja cukup. Ya, intinya kan sudah di GP20, ST8 sama XHN5. Sedasinya sudah dia lipat sama ST36. Jadi sudah oke ya titiknya di situ. ST8. ST8, ST36 36 teh yang di yang tadi ya. 36. Kemudian XHN3, extra head neck 3. Oh, ekstra head 3. Ya. Kemudian extra head neck 5. XHN5. SAN 5. Ya. Ekstra head 5, ekstra head 3. Ya. ST8. GV20 di puncak, ya puncak kepala. Jadi kalau kita pakai bando di tengah-tengahnya. Minimal berapa tuh, Bu? 30 kali. 30 Ya, kali pusat. ya, puncak sampai tarik nafas, pejamin mata. Oh, itu yang Emosi, ya emosi sedatif ya untuk efek penenang. Terus kalau kita mudah lupa, boleh di masa sepanjang ini kan otak kecil, manubrium sternum, cerebellum dan cerebrum. Ya, cerebellum dan cerebrum itu ada di mulai dari rambut asli ya, rambut muda kan ini extra head neck, ini lurus mulai dari rambut asli ini sampai dengan ubun-ubun GV20. Ini kalian bisa seperti ini aja setiap hari. Ya, jadi itu sangat banyak efeknya untuk daya ingat, Bell palsy juga bisa, karena 12 saraf kranial, olfactorius, opticus, oculomotorius, ocrealis, trigeminus abscens, itu dari 1 sampai 12 ada. Dari sini sampai sini ada. Makanya kalau kalian rutin itu meningkat imunnya. Ya, jadi otak besar, otak kecil ada di sini ya, dari dari pangkal, dari awal rambut asli Anda sampai dengan ubun-ubun. Nah, itu saraf 12 kranial. Iya. Jadi itu harus setiap hari di masas ya, di acupressure, dibangunkan dia biar tidak kita mengalami Bell palsy, kelumpuhan saraf.
kemudian para hemiparese. Nah, terus kalau orangnya nggak bisa bicara, ini ibu lupa meridian berapa, ini ada di pangkal lidah. Ini enaknya memang selain kita begini kan, ini harus kuat. Ditekan tuh Bu ya? Iya, ditekan. Iya. Ditekan di pangkal lidah, bisa juga pakai penjarum. XHNE di bawahnya ST7, di Hanger Point namanya. Hanger Point itu TE kalau nggak salah, Tri Pamanas. Itu kalian buka mulut dulu, A, ada bolong. Iya. Habis mangap, diem, mingkem, putar-putar. Iya, kalau sakit berarti rahangnya overuse, sering makan, ngomong, ketawa. Overuse ya? Iya, overuse. Kalau overuse di rahang, di sini nih. Sering senyum. Iya, kan buka rahangnya, ada di sini. Coba lihat anatomi rahang, mandibula dan maxillaris, itu kan ada pertemuan dua rahang. Oh iya. Nah, di situ akupunturnya, jarum atau pressure-nya di situ. Untuk kita memberikan efek relaksasi pada kedua rahang karena overuse. Kita ketawa, ngomong, kayak ibu presentasi, makan, ngomel. Jadi harus olahraga mulut. Kalau ibu biasa olahraga mulut, olahraga lidah, ya olahraga mulut, olahraga lidah, aku pressure karena kalau udah usia di atas 40-an gitu ya, dia akan mengalami degeneratif ya secara alami. Jadi ketika kita melakukan gerakan-gerakan yang over daripada kapasitinya, mereka akan gampang rapuh seperti itu. Jadi kita harus tetap lakukan pemijatan atau olahraga ringan agar tidak terjadi pengeroposan secara matur atau secara cepat. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Apalagi kalau terapi apa lagi? Kalau sedih sama kayak tadi. Ya, sama. Apalagi? Kalau ngantuk bisa di ini lu 5. Gimana cara nyari? Nah, ini kan puncak nih. Ini puncak nih. Di sini. Ya. Di sini. Oh, di situ. Ya. Kalau ngantuk. Iya, ngantuk. Ya, jadi ini kemudian LI4 bisa. LI4 tadi Oh, yang tadi ya puncak. Ya. Tapi harus benar. Coba juga. Harus benar di sininya. Ya, jadi di sininya. Ya. Iya, di sini. Coba aja sakit terus. Iya, kan lemas. Ya. Di situnya. Ya, jadi Nih Bu, coba katanya Bu, perasaan deh Bu. kalau nggak sakit dicari yang benar karena posisi ya di sininya. Berarti kalau nggak sakit ya sehat berarti. Nah, di situ ya. Jadi itu ya. Kita harus sering-sering juga ya melakukan pemijatan pada LI4, LU5, LU11, LU12 karena ekspansi kita sangat kita butuhkan untuk kinerja paru agar nanti oksigennya bisa tersirkulasi ke seluruh tubuh. Jadi kita harus pumping ya, jadi pumping. Kalau nggak bisa pumping ya gini-gini aja boleh. Ini pumping nih. Jadi LU1 kan kurang lebih CS1, CS2 itu di pumping aja tiap hari gini. Ya. Ya, jangan sampai ada nyeri-nyeri gitu. Kalau nyeri-nyeri berarti kalian kurang melakukan ekspansi gerakan-gerakan yang memang untuk olahraga paru. Kak Mario tenang. Ya, jadi itu aku pressure. Ya, pressure. Ini setiap hari karena kan vitalnya ada dua ya, jantung sama paru. Ya, jadi sirkulasi jantung paru itu memang kalian harus rutin melakukan masas-masas ringan pada tubuh Anda sendiri biar tidak dikit-dikit sakit, dikit-dikit masuk angin.
Ya kayak suami ibu karena malas gitu ya merawat diri sendiri, jadi dikit-dikit sakit, dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit minum obat. Kalau ibu kebalikannya, ibu sampai benar-benar komplementer itu tidak mengobati baru minum obat. Tapi kalau komplementer itu bisa mengobati, kita nggak harus minum obat. Contoh ya kayak headache gitu ya, headache kalau memang masih akut, ibu nggak minum obat, tapi ibu cek dulu kalau dalam satu hari 1 kali 24 jam, besok paginya masih ngerasa sakit, baru ibu minum obat. Tapi kalau 1 kali 24 jam treatment itu kita bisa mengatasi, ibu nggak minum obat gitu. Makanya contoh ya, kalau di ruangan ibu ada orang sakit, ibu nggak sakit gitu. Jadi imunnya sih yang lebih bagus ya. Jadi imunnya yang lebih bagus. Nah, yang kedua itu mindsetnya. Mindset itu di pola pikir. Jadi kalau kita sangat mempengaruhi pola pikir yang sehat. Jadi jangan sampai kita mendiskriminasi sebuah tugas gitu. Jadi merasa tugas itu adalah beban. Ya. Jadi kalau kita masih merasa tugas itu adalah beban, maka tubuh ini akan merefleksikan itu masalah. Kalau sudah masalah, berarti Anda mengaktifasi sisi otak yang connect dengan amigdala, tahu? Iya, amigdala itu adalah alarm Anda. Kalau Anda menyentuh area amigdala melalui bagian otak, ya Anda akan mempertemukan masalah dengan masalah. Ya, tapi kalau Anda tidak menyentuh korteks yang masalah dengan masalah, Anda akan menyebut masalah itu adalah solusi dan juga tanggung jawab. Jadi akan berbeda penerimaannya. Ketika kita melakukan sesuatu dengan rasa kesal, maka tubuh ini akan lelah. Yang dikeluarkan adalah penyakit. Ya, penyakit itu adalah kortisol, ya, adrenalin. Jadi jantung itu akan lebih cepat bekerja, emosi itu akan lebih labil, seperti itu, ya. Tapi contoh aja nyapu ya, atau mungkin telinga kita sangat tidak suka mendengar orang tua menyuruh gitu misalnya. Kan kadang anak-anak remaja suka gitu ya. Nah, tolong bantu ini, tolong bantu itu, ya. Nah, coba dari sekarang alarm itu anggap itu adalah sebuah kewajiban dan rasa syukur, ya. Dan dahului orang yang menyuruh dengan berkegiatan. Misalnya kalau udah tahu jam 7 pasti Bapak mau bangunin suruh nyapu. Jadi Anda bukan disuruh, tetapi Anda melakukan itu karena kewajiban. Nah, tubuh itu akan lebih sehat 100 kali lipat lebih sehat daripada kalian itu disuruh kemudian nggak connect otak ini. Nah, jadi pekerjaan kecil tuh bisa jadi berat dan pekerjaan berat bisa jadi tidak akan ada masalah. Nah, itu ibu sudah lakukan ya bertahun-tahun ya. Jadi kalau misalnya ibu tidak melakukan itu ya pasti ibu akan bertengkar terus sama pasangan ya. Ya karena kan tugas parentingnya nggak ada sharing ya, dari hamil sampai dengan anak-anak sekolah. Ibu tidak punya pembantu, ibu tidak ada ART ya. Ibu dari Nusa Dua ya, ibu harus mengantar anak-anak ke sekolah, kemudian sampai kantor ibu harus mengajar, kemudian ibu harus calling orang untuk menjemput, cari orang sana sini, ada setting jadwal dan lain sebagainya, sampai rumah harus nyapu, ngebanten dan lain sebagainya ya, nyapu, ngepel ya, siapin baju anak dan nah kalau itu kita jadikan masalah kan kita cukup tua ya. Nah, tapi kalau kita itu tidak dijadikan masalah, itu adalah obat kebahagiaan. Jadi intinya adalah kesadaran. Makanya dalam teori jiwa itu accepted. Kalau you accepted, apapun masalahnya itu tidak akan menjadi toksik atau racun dalam tubuh kita sendiri. Sama, jadi makanya Ibu bilang tadi, tubuh kita sangat cerdas karena tubuh kita memiliki kemampuan 1000 kali lipat dari badan fisik untuk merespon hal positif dan negatif. Kalau kita setiap hari memaksa sel kita untuk merefleksikan hal-hal itu negatif, maka sel kita akan cepat haus, cepat sakit, dan cepat ngedrop. Akhirnya tubuh fisik kita akan ngedrop. Tetapi kalau kita balik konsepnya, maka tubuh kita akan sehat. Ibu selama COVID tidak pernah kena COVID, padahal ibu semua pekerjaan ibu lakukan. Ya, kemudian merawat ibu sakit di rumah sakit itu selama 2 tahun pada saat COVID. Jadi COVID itu orang tuanya ibu kena tumor otak. Ya,
itu ibu harus tidur di lantai. Ya, karena kan nggak mungkin dapat VIP terus ya. Kadang kita dapat di bangsal ya. Ibu harus sampai di Nusa Dua sekitar jam 8 malam, karena ngantar anak sekolah kan pulang malam ya. Jam 8 malam ibu berangkat ke Bangli ya. Kemudian sampai di RS Bangli ibu tidur di lantai. Jam 4 pagi ibu balik ke Denpasar ngajar. Ngantar anak ke Mahendra Data, habis itu ke sini. Jadi dari Nusa Dua ke Bangli, dari Bangli ke Nusa Dua, dari Nusa Dua ke Mahendra Data, every week seperti itu. Tapi tidak akan ada masalah. Kenapa? Karena kita tidak merasa itu adalah beban. Itu adalah tanggung jawab saya sebagai satu anak dari orang tua yang sakit, karena saya harus merawat. Itu dari hati. Kedua, saya sebagai ibu yang punya tanggung jawab untuk anak-anak wajib sekolah. Ya, ketiga ya sebagai istri yang harus memang melakukan pekerjaan rumah tangga, karena saya yang berkomitmen. Suami tidak menginginkan saya kerja, saya ingin kerja. Itu kan bagian masalah dari saya. Kalau saya tidak menerima di sini pekerjaan saya, berarti saya tidak akan menambah beban saya. Berarti itu kan bukan masalah suami ya, masalah kita. Ya, jadi udah penerimaan. Kalau kita accepted ya kita tidak akan merasakan masalah. Jadi intinya di diri kita. Karena penyakit itu 90% datangnya dari pikiran. Ya, ibu sudah biasa itu menjalani ya Bangli, Nusa Dua, Mahendra Data, stiker sudah medical. Ya, jadi nggak pernah nggak pernah tugas dan kewajiban kita limpahkan kesalahan kepada suami, kepada anak, kepada orang tua ataupun mertua. Ya, ini bagian dari kehidupan yang harus kita memang jalani, sehingga kita tidak akan merasakan kelelahan. Ya, jadi itulah kenapa ibu bilang tubuh ini sangat cerdas. Sekalipun kita gunakan dia dalam jumlah banyak, tapi kita menerima dengan baik, tubuh tidak akan merasakan kelelahan karena dia dalam kondisi senang. Ya, oke. Apalagi masalahnya? Kalau height itu LI 4 bisa, ST 36 ya. Kemudian di mana ya? Kemarin itu di SP6. SP6 itu 3 jari di malleolus internal, itu 3 jari di sini. Ya, bukan tendon. Ya, 3 jari. Jadi malleolus internal. Ini kan eksternal. Yang tadi ST36 kan eksternal. Kalau splen itu internal. Jadi 3 jari di sini. Sama liver 1, liver 2, liver 3. 1 jari di sini. Di bawahnya. Iya, di sini. Di sini, di sini. Ini height. Ya, ini 1 jari aja. Nah, di sini. Nah, sama 3 jari di sini. ST36 4 jari di sini. LI 4. Berarti semua jari itu bisa di sini. Kanan kiri. Kaki juga kanan kiri. Ibu, nanti ujiannya kayak gimana? Ujiannya silakan. Ibu hanya melihat kalian dengan kasusnya masing-masing. Prainteraksi itu kalian menyampaikan kasusnya apa, pasien dengan misalnya dengan gangguan disminor, kram atau nyeri saat haid sejak 3 hari yang lalu, dengan gejala dengan data objektif memegang perut, berkeringat dingin, meringis, ya. Kemudian asesmennya, pengkajiannya, DSDO, kemudian tentukan diagnosa keperawatannya nyeri akut berhubungan dengan cedera biologis, kimia, fisik, ya, biologis, ya. Kemudian intervensi mengajarkan pasien terapi akupressure pada titik akupoint SP6, LR3, LI4, udah itu aja. Berarti yang buat kasus itu ibu apa gimana? Kali ya. Jadi kalau sama kan
nggak keren kan, Iya, kan, maksudnya itu aja. Gitu ya, Bu ya. Ya kan ibu juga bisa belajar ya, karena kan banyak penyakit kan nggak semua ibu tahu titik-titik. Berarti kita bebas kayak misalkan emosi atau Boleh cemas, depresi, insomnia, boleh penyakit fisik, penyakit psikis, boleh ya. terus kita yang nentuin titiknya. Ya, asal jangan kalau terbakar ya jangan di area terbakarnya. Berarti nyeri kan bisa diambil di area 4 kayak gitu. GB 20, 21. Nah, jadi ambil di meridian, jangan di area terbakar. Fraktur juga sama. Yang efek sedasi kan ST36 dan LI4 diambil di situ aja, sama ST6 gitu. Ya. Jadi nyeri secara umum jadinya kita kasih agar dia terjadi penurunan. Oke, sudah bisa caranya melakukan acupressure? Ya, bisa dengan putaran sirkuler, sirkuler seperti ini. Bisa dengan pressure menekan. Ya. Sirkuler. Ya, sirkuler. Pressure. Apalagi? Apalagi? Itu aja ya. Oh itu aja ya. Ya. Itu aja ya. Ya, circular pressure. pressure. Ya. Kalau massage nanti jadinya massage. Jadi kalau misalnya sampai kepala ini aja pencet. Ya, sama XAN ST8 di sini. Bawa ke belakang. Ya, bawa ke belakang. Sama di sepanjang ini kan namanya vestibulo ya. Kalau vestibulo kalau orang nyeri kepala kadang juga gangguan pada vestibulo. Ya. Itu bisa seperti ini mengikuti bawa ke ST8 sampai ke atas. Lagi bawa ke ST8. Dari sini, Pak. Ya, dari sini. Oh, dari bawah. Ini ikutin ke nyerong lurus. Oh, berarti ikutin gini. Ya, ikutin ini. Iya. Iya. Iya, itu kalau sering-sering. Coba cek kepala Anda, ada nyeri nggak? Ada nyeri nggak kepalanya? Ada nyeri nggak kepalanya? Ada sakit? Kepalanya cek semua. Siapa yang sakit? Enggak. Ada? Nggak ada? Ada yang sakit? Sakit kepalanya. Mbak, hilang. Ya. Kalau sakit berarti memang Anda kurang sentuhan. Enggak, maksudnya ya itu itu kan karena silent killer ya. Jadi kita mengalami trigger atau spasma pada bagian tubuh tertentu, itu kita harus tahu, harus aware bagian mana sih yang mengalami dia spasme. Berarti di situ aliran darahnya tidak lancar dan itu lemah meridiannya sehingga mudah terjadi headache atau sakit kepala sebelah atau migrain. Ya, maka dari itu biasa di acupressure atau di massage itu wajib kepala karena sirkulasi penting ya. Kalau kepala itu kan motornya ya. Jadi kalau di sini kita ada masalah, kurang oksigen, kurang nutrisi, maka konsentrasi sudah pasti tidak bagus ya. Pendengaran pasti menurun ya. Kemudian menguap dan tidak energik. Maka kepalanya tuh harus sering-sering di massage ringan. Ya. Misalkan kan dipijat tuh, tapi maksudnya nggak terlalu ditekan tuh tapi sakit itu apa? Iya, berarti itu metabolisme anaerob ya. Jadi banyak apa itu namanya, kalau di bekam itu kan ada patogen potensial. Apa namanya kalau di bekam itu zat patogen potensial. Ya, bahwasanya kita manusia itu kan sangat fleksibel. Kita keluar indoor itu banyak zat kimia yang tersirkulasi. Ya, jadi kalau misalnya ada racun atau kimia yang tidak bisa diabsorpsi, dia akan menumpuk di bagian permukaan. Ya, sehingga tadi ya ada namanya bekam itu ada dua, bekam basah dan bekam kering. Bekam basah itu sebenarnya untuk mengeluarkan zat-zat patogen yang secara kimia dia tidak bisa dimetabolisme. Ya, tetapi jangan terlalu lama karena darah itu juga bukan darah kotor ya. Jadi jangan sampai
ngomong Anda darah kotor, darah bersih. Nggak ada darah kotor, darah bersih, ya, kecuali sindrom uremik ya. Kalau udah gagal ginjal itu baru ya uremiknya bercampur darah, udah bau amoniak gitu ya, udah jelek, makanya jadi nggak elastis, jadi kakahan gitu, putih-putih ya, karena sindrom uremik. Jadi kencing, harusnya zat-zat sampah metabolisme keluar melalui urin, ini tersirkulasi, reflux lagi karena aliran limfatik kita yang tidak bagus ya. Jadi limfatik ini kan yang mengangkut sampah untuk keluar melalui limfatik. Ini adalah jalur limfatik pembuangan sampah. Jadi kan ada TPA namanya ya, ada tempat pembuangan sampah. Dari sini diangkut ke sini, dari sini diangkut ke ketiak, dari ketiak dibawa ke bawah ke sini, dari bawah juga dibawa ke sini, dibuang melalui urin kan gitu ya. Nah, kalau misalnya pada kasus-kasus penyakit kronis tuh pasti ada masalah dengan aliran limfatiknya, sehingga kita tidak bisa, tubuh ini tidak bisa mengangkut sampah secara optimal, dia akan tersirkulasi ya. Nah, itulah fungsinya bekam basah ya. Makanya kalau orang asam urat itu lebih bagus di bekam basah daripada bekam kering, karena kita mau mengeluarkan uremik itu purin ya, purin yang tersirkulasi dalam darah ya. Jadi darah ada purinnya terlalu tinggi, sehingga kadar purin ini akan tidak bisa dimetabolisme karena limfatiknya kan lemah. Jadi dia akan terkumpul dia dalam lipatan-lipatan sendi ya. Uremik ini kan seperti kristal gitu ya, makanya kalau dia menempel di sela-sela fleksi ya, apa namanya ini, buku-buku ini, falangial ya, itu nanti lama-lama akan membengkak karena dia kan zat asin, dia nggak boleh ada di sini. Kalau dia terkumpul di sini lama-lama akan mempengaruhi fungsi gerak, jadi kaku, bengkak ya. Kalau kaku dan bengkak kan sudah ada inflamasi ya, sudah ada inflamasi karena tadi gesekan ada purinnya. Purin ini kalau terkumpul dalam jumlah banyak, dia akan membentuk sebuah kristal dan bisa menjadi kalus atau tumbuh lagi tulang baru gitu ya. Jadi begitu ceritanya, sehingga purin ini ya tidak boleh tersirkulasi dalam jumlah besar di dalam tubuh karena itu juga tidak bagus ya. Makanya biar menghindari itu, kalian harus tetap melakukan gerakan-gerakan ringan ya untuk menghindari tadi. Jadi karena oksidasi yang terlalu kegiatan-kegiatan kita, jadi stres itu juga bisa meningkatkan purin, paham ya? Jadi bukan hanya makanan ya, bukan hanya obat, tetapi stres juga bisa meningkatkan kadar purin. Ya, stres itu kan tidak hanya general tapi lokal. Lokal itu pada bagian tubuh yang kita overuse. Batang tubuh itu juga bisa stres, tidak aja otak. Ya, tidak hanya otak. Kalau batang tubuh kita stres, dia penurunan imun lokal. Ya, cenderung dia malfungsi. Makanya kan kalau orang bengkak kan tidak dua-duanya bengkak. Bisa saja hanya satu tangan karena dia overuse, kebanyakan tangan kanan. Kenapa? Karena tangan terlalu overuse dan dia tidak pernah relaksasikan dalam bentuk rileks. Dia hanya dikasih beban. Beban itu artinya pekerjaan. Kita melakukan fleksi, saya kan udah setiap hari ngetik, itu beban. Kalau gerakan sehat itu sengaja kita lakukan pada saat situasi yang tenang, rileks ya, dalam durasi yang cukup ya. Jadi beda, makanya ada latihan, ada aktivitas. Kalau latihan ya memang kita melatih otot-otot ini, dia istirahat dari overuse yang kita lakukan setiap hari. Yang overuse pada aktivitas yang kita lakukan itu cenderung akan mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin karena dipicu kan, wah ini PR-nya harus selesai, ini kerjaannya harus selesai, ngajarnya harus selesai, nggak ada otak rileks ya, otomatis tubuh juga akan mengikuti otak ya. Nah tetapi ketika kita butuh waktu 30 menit untuk me times, nah itu akan berbeda penerimaan otak.